Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita akan membahas tentang pembuatan perangkap lalat buah sederhana. Di program Dialog Pertanian kali ini, kita nanti akan berbincang masih bersama dengan narasumber kita dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo yang telah hadir di studio. Ada Ibu Nini Kusrini, SPMMA. Assalamualaikum, Bu Nini. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya mic-nya kurang naik ya, Bu ya? Begini ya? Ya, benar. Udah terdengar sekarang suaranya. Iya. Oke, alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu Nini. Alhamdulillah. Ya, nah kali ini juga menemani Bu Nini ada Pak Ahmad Ramadan SP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, ketemu lagi dengan Pak Ahmad dan juga Bu Nini. Ini karena kalau dengan BPP Kecamatan ini selalu dalam jangka waktu 1 bulan ya, setiap hari Jumat ya. Benar. Nah, ini berarti pekan terakhir ya Bu ya? Iya, terakhir. Wah, terakhir. Pekan depan udah ganti BPP lain nanti. Betul, ya. iya. Oke. Nah, kali ini nanti kita mau bahas tentang pembuatan perangkap lalat buah sederhana, sahabat. Kalau kita ngomongin tentang lalat buah gitu, Bu ya. Ini boleh dong disampaikan dulu tentang si lalat buah ini begitu. Seperti apa? Silakan Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kesempatan ini, hari yang terakhir ya kami siaran dari Balai Penyuluhan Kecamatan Sidoarjo. Jadi begini, sebelum kami melakukan siaran, sebelum kami menentukan topik hari ini apa, tentunya kami melihat dulu apa sih yang dibutuhkan masyarakat di Sidoarjo ini. Nah, sekarang ini melihat maraknya bukan hanya petani ya, semua lapisan masyarakat, maraknya orang-orang ini lagi senang-senangnya untuk menanam buah-buahan ya. Jadi itu bisa di dalam pot, bisa untuk yang perumahan itu biasanya tabula pot ya, tanaman buah dalam pot, atau yang untuk setiap pekarangan yang di desa yang masih luas itu bisa ditanam langsung di tanah pekarangan. Nah, ini kami lihat beberapa masalah keluhan daripada mereka ini, khususnya untuk hama lalat buah ini, sehingga kami pagi hari ini membuat topik yang membuat perangkap bagaimana sih caranya untuk membasmi ya, memberantas lalat buah ini agar tidak selalu makan buah-buah yang kita tanam ya. Kan banyak ya, kita di buah belimbing, jambu itu biasanya mulus di depannya, di luarnya, tetapi begitu dibuka lah di situ banyak sekali penghuninya gitu. Jadinya kan ini sangat penting sekali. Oleh karena itu hari ini kami bersepakat untuk membuat topik ini gitu ya. Harapan kami agar semua lapisan masyarakat bisa menyerap apa yang sudah kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya secara teknis akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Ramadan SP. Bagaimana sih caranya membuat perangkap ini dengan cara yang sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal, sehingga buah yang kita tanam ini bisa kita petik dengan sehat, segar, bisa kita konsumsi. Saya rasa itu untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mas Rama. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai lalat buah ini menjadi momok sebenarnya, terutama untuk tanaman jambu merah. Rata-rata jika sudah matang pasti sudah ada ulatnya di dalamnya. Itu banyak faktor, dari sanitasi lahan, kurangnya perawatan dan lain-lain. Perlu kita cari solusi untuk itu. Banyak sebenarnya solusi, mulai dari penyemprotan bahan kimia dan sebagainya, cuma agak susah karena memang lalat buah ini
hinggapnya cuma sebentar untuk menyuntikkan telurnya ke buah, tidak lama. Jadi kalau kita nyemprot sulit, harus memilih waktu pas yang lalat buah ini hinggap di buahnya. Jadi agak sulit dilakukan. Belakangan akhirnya ditemukan cara pengendalian lalat buah ini dengan membuat perangkap lalat buah menggunakan bahan aktif metil eugenol. Nah, metil eugenol ini bahan kimia yang dia mengeluarkan aroma sejenis seks feromon lah. Jadi ini untuk menarik lalat buah jantan. Jadi lalat buah jantan ini berpikir bahwa itu aroma dari lalat buah betina yang sudah siap untuk bereproduksi. Nah, intinya konsepnya perangkap lalat buah ini kita mengundang lalat jantan sebanyak-banyaknya agar populasi lalat jantan di luar berkurang, sehingga lalat betina itu tidak terbuahi, tidak dikawini oleh lalat jantan, sehingga lalat betina itu tidak menyerang buah-buahan. Lalat betina itu menyerang buah-buahan ketika dia bertelur. Dia bertelur itu jika sudah dikawini oleh lalat jantan. Jadi otomatis kita akan mengurangi serangan dari lalat buah ini. Ini cukup efektif, dari 35 sampai 70% keefektifannya. Nah, untuk teknis pembuatannya cukup gampang. Kita bisa ditemukan di mana-mana. Limbah dari botol air mineral yang kecil, yang kemasan 600 mili. Nah, ini kita sambil bisa menyaksikan juga nih ya. YouTube. Yang lagi sedang nonton aja silakan boleh geser ke YouTube Live Suara Sidoarjo atau di launcher Android ya Suara Sidoarjo, atau Facebook ya, kita lagi siaran langsung nih. Ini kita bisa di zoom lebih dekat deh kayaknya ya ke Mas Ahmad ini ya. Oke. Nah, ini dia. Lebih dekat. Ini tata caranya kita pertama menyiapkan botol air mineral ya. Oke. Yang ukuran 600 mili. Kemudian kita lubangi 2 lubang di bagian tutup botol. Tutupnya ya. Tujuannya untuk memasukkan kawat. Kita siapkan kawat. Terserah sih, tapi saya punyanya kawat tembaga yang lunak. Jadi saya pelintir jadi 2 lapis biar agak kaku, tapi tetap mudah untuk dibentuk. Nah, setelah kita lubangi, kita pelintir bagian atas, sisakan bulatan untuk menggantung, bagian bawah juga untuk menggantung kapas. Tujuan kawat itu adalah untuk menaruh kapas ya. Menaruh kapas. Itu gimana caranya naruh kapasnya tuh? Oh, dililit juga ya? Dililit aja. Kapasnya dibulet-bulet gitu ya? Digulung, dimasukkan ke lubang bulatan ini, kemudian dikencangkan, dililit lagi. Nah, kalau terlalu lebar, nggak bisa masuk tutup botol, bisa kita gunting, disesuaikan. Ukuran yang ideal ya segini, 2 cm lah bulatannya. Setelah dan itu pastikan di dalam posisinya tidak menyentuh dinding. Tidak menyentuh dinding kanan botol, kiri, bawah ya juga ya. Pastikan posisinya di tengah. Seperti ini. Seperti setelah itu kita buat lubang. Usahakan lubangnya di bawah posisi kapas yang tergantung. Fungsinya sebagai kontrol, karena nanti kita isi air di sini. Ketika terguncang-guncang, kapas yang sudah dikasih cairan metil eugenol tidak terkontaminasi air. Sekaligus juga berfungsi sebagai lubang masuk dari lalat buahnya. Dari lalatnya tadi ya, masuknya lewat lubang-lubang ini ya. Nah, lubangnya jangan terlalu besar, cukup 6 sampai 7 mili. Karena terlalu besar, lalat yang sudah masuk bisa keluar lagi. Dan jangan terlalu banyak. Setelah selesai semua, bisa kita basahi dengan dengan ini metil cairan ya? Ini cairan.
Oke. Bentuknya Boleh botol. dilihat dulu nih. Bisa dilihat. Ada air nggak ya? Ya. Buat ini. Oh, air Nah, ini Sedikit. mineral. Oke, dia di sini. ini bisa Ya. saya sarankan untuk apa? Untuk membuka apa? Ya. Membuka tutupnya itu. Tutup ini Heeh. jangan dibuka semua karena Heeh. pengaplikasiannya pada kapas Cuma susah. sedikit. Heeh. Oh, Dan kalau susah. tetesan ini netes kemana-mana bisa merusak barang Oh. karena sifatnya iritan. Mm-mm. Kalau kena meja kayu atau kena plastik itu pasti Eh, jadi lumer Pas, gitu. ya, rusak, ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan spuit atau Spet. suntikan bekas itu. heeh. Bisa kita cari dari suntikan bekasnya printer atau beli yang baru. Iya, tidak yang masalah. jelas jangan pakai suntikan bekas vaksin ya. Ya, jangan, Oh iya. jangan limbah rumah sakit jangan. Bukan Jangan. limbah rumah sakit yang jelas ini ya. Iya. Oke. Nah, ini dibasahi sampai basah. Indikatornya Dibasahin pakai itu ya, ya metilgenol pakai tadi. metil eugenol. Nggak dicoba. Metilgenol Heeh. itu ya. heeh. Kita coba deh. Kita Iya, coba. Caranya praktekkan gimana aja. nih? Heeh. Ini diisikan ya Iya. airnya. Dibasahi sampai Heeh. tidak ada bagian putih kapas lagi yang terlihat. Oh, oke. Heeh. Tapi jangan sampai menetes. Oh, hati-hati Jangan juga terlalu kalau basah jangan maksudnya. kena tangan juga ya. Nah, Iya. iya. Heeh. Ini bisa kita lihat ini yang idealnya dia basah tapi Oh, kuning semua ya kuning kapasnya semua, ya. tidak terlihat bagian putih lagi. Heeh. Nah, Loh itu tapi kenapa semut ya yang masuk kayaknya Oh, ya? bukan. Bukan ya? Itu lalat buah. Ini Oh, lalat itu buah. lalat buah. Iya. Lalat buah Agak gede jantannya ya? udah masuk. dia Kayak semut mirip ya, tawon, sekilas mirip ya. tawon Mirip kecil. tawon, Heeh, Ini ada kemarin sayapnya. kita pasang di pohon di kantor Oh, sehingga oke. dimasukin ini. Heeh. Nah, setelah selesai bisa Iya. kita pasang. Nah, ini tadi fungsinya kan sebagai hanger. Bisa kita pasang di paku atau di potongan ranting yang kecil. Oke. Kalau tidak ada potongan ranting atau paku bisa kita tambahkan Cantelan. dibuat cantolan sendiri Oh iya. dari kawat yang agak kaku seperti ini. Mm-mm. Jadi walaupun ada ranting yang belum dipotong bisa kita gantung. Digantung gitu ya. Oke. Nah ini Heeh. kalau sudah ada lalat buahnya seperti ini, Mm-mm. beberapa hari sekali dibuang airnya. Oh, Jangan ganti nunggu airnya sampai aja ya. jangan nunggu sampai busuk atau jadi bangkai Heeh. karena aromanya bisa mengganggu aroma dari metil eugenol ini. Sehingga kurang menyengat dan kurang mengundang dari lalat buah jantan lainnya untuk ya. masuk. Oh, Ini oke. radiusnya 20 meter. Jadi kita bisa perkirakan sendiri luas pekarangan yang ingin kita proteksi seluas apa. Nah, ini tadi kan lalat buah ini kan udah masuk ya dan kita buang airnya aja. Ya. Untuk kapas nggak perlu diganti ya? Atau Untuk digantinya kapas berapa lama? ini selama kondisinya tetap basah Mm-mm. masih tetap bisa digunakan asal dia tidak terkontaminasi air iya. atau cairan lainnya. Yang lain. Makanya ketika mengganti membuka tutupnya ini dijaga jangan sampai Kena air. kena lantai atau kena cairan lainnya. Oh, oke. Mm-mm. Nah, ini masih ada yang hidup ini lalat buahnya. Nanti kalau saya buka keluar di studio. Oh iya, heeh. Iya, nggak apa-apa buat contoh ya. Iya, buat di untuk, sini. Untuk Boleh. dia keluar, pengen tahu juga saat dia masuk dan mendekati kapasnya itu kapasnya itu gimana gitu. Ini idealnya ditaruh di tempat yang agak teduh karena ini kan cairan. Semakin dia kena terik matahari semakin cepat mengeringnya. Mengeringnya. Nah, umur proteksinya jadi berkurang. Berkurang. Mm-mm. Tapi kenapa dia tidak mau mendekati kapas ya? Eh, Kenapa berada di atas terus itu yang satu? instingnya lalat buah ini jika terganggu, semisal kalau kita taruh di pohon dia terkena goncangan ranting, dia takut tuh terbang ke atas. Instingnya terbang ke atas. Jadi biasanya dia terbang di sekeliling Kapas itu. kapas ini. Kapas ini.
Oh, ini dia tahu karena banyak orang gitu ya. Jadi dia takut, akhirnya merasa pengen terbang aja, tapi nggak bisa ditutup tuh. Airnya ini kan fungsinya untuk agar dia jatuh mati udah. Nggak bisa terbang lagi. Nggak bisa terbang lagi. Iya. Oh, iya. Ini dia masih bertahan ini ya. Saya nggak tahu dengan kekuatan apa dia bertahan di situ ya. Oke deh. Iya. Nah, ini sebetulnya caranya mudah ya. Mudah. Dan mudah sekali dan semua bahan-bahan juga bisa didapatkan. Iya, biayanya paling kita 7 berapa sampai nih? 10.000 habisnya. 7 sampai 10.000 aja nih Bisa bikinnya. dipakai berkali-kali. Bisa dipakai berkali-kali ya. Berkali-kali. Biasanya sampai berapa lama tuh kapas sampai akhirnya habis? Kapas standarnya 1 sampai 2 bulan. Oh. Semakin Metogenol itu bertahan segitu lama? iya, selama dia basah tetap Basah. mengeluarkan aroma. Lembab. Cukup lama juga ya, Cukup sampai lama. berapa bulan? Ini kan Oke. sepertinya seperti hormon perempuan gitu Iya, ya, seperti seolah-olah seperti itu. Jadi yang pejantan ini langsung Pengen tertarik, datang itu pengen ya. datang. Makanya jangan pakai parfum ini ya Mbak. Oh iya, itu dia. Nanti semuanya pada datang. Intermezzo. Iya, benar-benar. Nah, oke. Jadi setelah dia datang masuk ke situ, ternyata bukan ini ya, bukan lalat betinanya. Terus dia Jantan. nggak bisa keluar gitu ya. Iya. Terus Iya. jatuh lah Jatuh ke air. Iya. Jatuh ke air. Oke. Akhirnya kan berkurang untuk serangannya karena kan memang itu banyak sekali kalau sudah ada belimbing atau jambu itu udah di situ udah banyak, apalagi kalau ada yang jatuh. Nah, di situ kalau nggak segera dibersihkan, sanitasi itu cepat sekali perkembangbiakannya. Oke, Itu. baik. Agak besar juga nih soalnya ya bentuk Iya. dari lalatnya ya. Oke, sahabat. Nah, ini kita baru saja praktek tentang cara membuat perangkap lalat buah sederhana yang sudah dicoba tadi langsung oleh Pak Ahmad ya. Iya. Nah, silakan untuk Anda yang pagi ini juga ingin bergabung di perbincangan kita, bisa lewat WhatsApp 0811 ya 309 109. Yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, silakan bisa komentar di kolom chat ya. Kita nanti akan lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh diprivat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadwal chef selebgram bareng Minamas Sarden. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheese, bisa hubungi 031 84 95 888.
Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Sahabat yang suka pai, perlu coba pai buatan Pawon Sumringah. Menyediakan aneka pai, ada pai brownies, pai susu, pai buah, dan pai buatan Pawon Sumringah ini dari bahan-bahan pilihan dengan mengutamakan kualitas rasa. Dikemas dalam box kokoh yang dapat melindungi pai tetap utuh, dan harganya pun juga terjangkau sahabat dengan rasa yang terjamin. Info pemesanan hubungi 0857 3111 6191. Follow Instagram di @pawonsumringah, Facebook Pawon Sumringah, dan Pawon Sumringah ini nikmatnya sejak dari mata turun ke lidah. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah sahabat, kalau Anda mau makan enak dan murah, bisa bersedekah juga di bulan suci Ramadan hanya di K5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. K5 Stick buka selama bulan puasa tanggal 13 April sampai 25 April 2021 jam 3 sore sampai jam 10 malam. 25 April sampai 12 Mei 2021 jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lengkap hubungi 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di @K5Stick&Ball dan Facebook K5Stick&Ball. K5 Stick and Ball K5 bintang 5. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, kalau Anda hobi masak, yuk ikut berkreasi di bulan suci Ramadan dengan bahan dasar Minama Sarden in Tomato Sauce. Rekam dalam format video mulai dari olah, rekam, dan unggah. Durasi video maksimal 2 menit. Kirimkan video ke WhatsApp 0811 309 109 dengan format nama, alamat, dan akun Instagram. Video juga diupload ya di akun Instagram dengan tag 5 teman. Kirim juga ke Instagram @suarasidoarjo.fm, @GemaHouseOfSarden, dan juga hashtag berkreasi dengan Gema. Batas pengiriman 15 Mei, pengumuman yang beruntung 20 Mei 2021. 10 orang yang beruntung masing-masing mendapatkan uang tunai 500.000, panci presto, dan paket produk Minama Sarden. Berkreasi di bulan suci, persembahan Minama Sarden, PT Gema Istaraya.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di program Dialog Pertanian dan kali ini kita masih membahas tentang pembuatan perangkap lalat buah sederhana ya, masih bersama Bu Nini dan juga Pak Ahmad. Saya ke redaksi dulu nih sebelum kita lanjutkan. Ya, Maria. Baik, saat ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Pak Anton di Wonoayu. Katanya, bagaimana cara untuk menanggulangi masalah cacar dan lalat buah pada tanaman cabai besar? Menggunakan obat apa ya Bapak atau Ibu? Cabai besar di daerah sini banyak yang mengering, layu kemudian mati. Kebanyakan petani cabai di sini mengalami hal yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa tadi katanya? Cara untuk menanggulangi masalah cacar. Ya, buah itu bisa cacaran juga ya ternyata ya. Ya, ini tentang cabai besar. Oh, cabai bisa berpotensi juga bisa. Semua dirusak ya. Bisa. Apa aja sih Pak sebetulnya kalau lalat buah ini dia ngerusak? Lalat buah itu biasanya jambu air, jambu biji, belimbing, buah-buahan pokoknya. nangka. Pare yang pahit pun diserang, pare, timun, gambas, semuanya. cabai. Bukan cuman buah ya. Oke. Cabai itu memang agak susah. Cabai Tanamannya itu masuk buah-buahan iya, guys ya. Masuk sayuran. Sayuran. Iya. Tapi sayuran juga buah-buahan. dirusak sama si lalat ini tadi El. Nah ini turut memperparah. Cabai itu sendiri tanaman yang cukup sulit gampang untuk susah. untuk dipelihara. Ditambah lagi ini yang memperparah, yang membuat harga cabai jadi ratusan ribu. Ya. Oh, jadi ratusan ribu sampai mahal gitu ya. Biasanya kalau kita lihat pada musim mulai masuk sekitar musim penghujan, itu yang harga cabai mulai melambung karena memang pada saat musim itu intensitas gangguan pada cabai ini lumayan tinggi, mulai dari lalat buah maupun hama penyakitnya ya. Keriting, terus cacar tadi. Ini ada faktor cuaca, iklim. Jadi sebaiknya kalau memang bisa dikondisikan setelah tanaman cabai ini terkena hujan, untuk agar segera disiram karena yang memicu keriting pada daun dan cacar itu ada faktor dari air hujan. Jadi setelah kena air hujan sebisa mungkin dibilas, disiram tanaman cabai tersebut pakai air, disemprot. Terus kita pasang ini perangkap ini untuk menangkal lalat buahnya. Jika ini kan radiusnya 20 meter. Jadi kita bisa memperkirakan berapa puluh meter kita butuh berapa, tapi semakin banyak juga semakin baik. Bagus. Begitu kalau untuk cabai. Jadi untuk ini ya Mbak, selain menggunakan petrokenol ini masih ada cara lain yang lebih murah dan tidak kalah efektifnya ya, sangat efektif. Jadi ini akan dijelaskan lagi sama Mas Rama. Ada lagi yang lain nih, cara yang lain. Jadi ada beberapa contoh gitu ya. Kalau mungkin ini kan harganya sebenarnya murah sekali ya, ini 75.000, ini sudah bisa dipakai berkali-kali. 7.000 satunya. 7.000 satu ini, tapi nggak langsung sekali pakai ya, jadi berkali-kali. Hasilnya seperti ini ya, bisa dicontoh. Nah, nanti ada cara lain dengan menggunakan tanaman selain ini. menggunakan metil eugenol, ada bahan alami yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya ini saya mau bawa tanamannya cuma terlalu besar. Jadi saya lampes. Kalau fisik tanamannya mirip kemangi. Cuma kalau kemangi daunnya nggak bergerigi, lurus. Kalau lampes ini bergerigi. Fisik tanamannya sama persis, ada bunganya di atas. Nah ini kita ambil daunnya, kita remas-remas sampai lecet gitu. Iya, sampai mengeluarkan cairan. Kita masukkan ke botol. Ini sama fungsinya
untuk menarik perhatian dari lalat jantan. Karena mengeluarkan aroma seks feroman mirip dengan aromanya metil eugenol ini. Ini kalau pakai daun lampes ini bisa kita taruh di bawah, bisa juga kita masukkan ke kawat kasa dan digantung, dibuat perangkap seperti ini. Nah, ini contoh yang pakai daun lampes, ini ada lalat buahnya. Tapi kalau dengan cara ini karena tidak ada air, lalat buahnya nggak mati, cuma ada di dalam aja. Tapi itu kenapa bisa? Ya, itu sudah mengering atau gimana itu? Sudah mengering. Nah, ini kekurangannya dari bahan ini. Dia cuma bertahan 2-3 hari. Nggak bisa. Sudah mengering, aromanya sudah berkurang, perlu kita ganti lagi. Selain ini juga bisa dengan daging buah pisang yang matang. Daging buah pisang yang matang. Jadi pisang kalau pisang yang tuh? sudah fisiknya, kulitnya sudah hitam, sudah lembut, itu bisa kita ambil buahnya yang lembut, ditaruh di bawah atau pakai kawat kasa bisa. Cuma kalau untuk daging pisang ini, dia yang datang bukan lalat jantan tapi lalat betina karena lalatnya berpikir, oh ini ada buah-buahan yang sudah matang siap untuk saya kami injek telur, saya suntikan telur. Yang datang akhirnya lalat betina. Itu maksudnya dicampur dengan daun ini atau sendiri? Beda itu lagi. alternatif, ya. Alternatif yang Bisa lain. daun lampes, bisa juga daun daging buah pisang yang matang. Buah pisang apapun ya. Apapun. Karena kan ada yang jenisnya macam-macam, baunya pun juga rasanya beda-beda gitu kan. Sebaiknya kita ambil dari limbah saja, limbah rumah tangga sendiri. Jangan beli untuk sengaja dibusukkan. Gitu. Ini kan lebih ramah lingkungan gitu ya, dan mudah didapat. Seperti itu. Baik. Nah, ini nantinya kalau lalat buahnya sudah banyak ya, sudah berarti ini penggantiannya tergantung dari penggantian air ya, tergantung dari banyaknya lalat yang sudah ada di situ atau setiap hari harus dibuang tuh. Tergantung. Jadi kalau masih seperti ini masih belum terlalu banyak nggak masalah. Kalau sampai sudah ada yang tenggelam banyak, hampir penuh, dan airnya sudah mulai kuning kecoklatan, segera diganti. Itu airnya beda ya, warnanya ya. Iya. Belum, nanti kan belum, ini masih bening. Baru kemarin ini ya kan. Tapi atasnya kelihatan beda dengan yang dibandingkan kita baru isi hari ini tadi ya. Betul. Iya. Nah itu beda banget loh warnanya. Jadi kalau sudah banyak malah lebih parah, keruh lagi lebih keruh lagi. Buangnya pun jadi jangan. Dan baunya pun sangat menyengat, bau bangkainya lah. Kalau udah penuh, ini udah banyak, buangnya juga harus hati-hati ya. Jadi kita kalau bisa kita tanam, kita pendam, dipendam ya Mbak ya. Seperti itu supaya nanti terus diuruk, jadi dia nggak akan lari berkembang kemana-mana lagi ya. seperti itu. Jadi memang membutuhkan sanitasi, jadi kebersihan lingkungan, terutama di bawah pohon-pohon, pohon-pohon buah-buahan itu harus bersih gitu loh. Seperti itu. Kadang-kadang harus rajin disapu. Kadang-kadang orang-orang itu kalau sudah tahu jambunya, jambu air atau jambu bijinya busuk, banyak lalat, suka ada lalatnya, nggak bisa dimakan, malah dibiarin, nggak diperdulikan. Jadi ada jambu yang busuk jatuh, nggak dibersihkan, justru itu akan memicu karena siklusnya lalat buah ini setelah dia menyuntikkan telur ke buah, setelah buah itu matang, telurnya itu akan berubah jadi larva, jadi ulat di dalam, memakan daging buahnya itu jadi busuk. Jadi pas jatuh itu dia keluar dari buah dalam bentuk pupa masuk ke dalam tanah. Menunggu sampai dewasa baru keluar dari tanah. Nah, kalau buah-buah yang jatuh yang busuk tadi tidak kita bersihkan, maka siklusnya nggak akan pernah terputus. Terus saja gitu ya. Malah jadi tambah parah. Oke, baik. Ada lagi yang di redaksi?
Belum ya, baik. Kita nantikan dulu untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung. Saya masih harus hadirkan dulu beberapa informasi lagi. Ya, waktu kita tinggal 15 menit lagi, tidak terasa ya. Kalau sudah sambil praktek ini seru lihatnya gitu kan ya. Oke, silakan Anda yang mau bergabung atau mungkin pernah punya pengalaman nih untuk membuat perangkap lalat, atau mungkin yang sudah sama dengan yang dipraktekkan Pak Ahmad terus gak jadi atau gagal, apa kesalahannya atau kegagalannya, atau mungkin punya trik yang lain. Silakan Anda bisa gabung dengan kita sharing bersama pagi ini di program Dialog Pertanian. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Gue dapat dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di program Dialog Pertanian, kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Nah, sahabat, lalat buah ya, ini mungkin yang sering kita temui kalau kita punya buah-buahan yang kita konsumsi yang ada di rumah mungkin gitu ya. Nah, ternyata ini memang tidak serta-merta kita bisa mengadik lalat itu ya. Kalau kita biasanya kalau saya ya Bu ya, kalau misalkan pas ada lalat buah gitu ya, ketika saya hampiri pergi nih lalatnya. Tapi nggak tahu kalau ternyata di dalam buah ini tadi sudah ada injeksi tadi gitu ya. Nah, dari buahnya sendiri sebetulnya tidak perlu dilakukan misalkan kayak tadi disemprot mungkin dicuci dengan apa begitu.
Perlu seperti itu juga tidak? Atau memang harus lalatnya yang harus ditanggulangi itu Pak? Jadi Bisa begini, seperti itu. Jadi begini loh, sebelum meskipun tidak menggunakan ini misalnya, tapi karena ini kan untuk menanggulangi kalau sudah terlalu banyak ya. Tapi sebaiknya nggak banyak pun harus dikasih ini lebih bagus. Jadi setelah buah itu ada mulai keluar buahnya, ini bisa diblongsong ya. Oh iya, tahu nggak diblongsong iya. pakai plastik yang dikasih apa ya lumbangan dikit gitu ya, atau kertas-kertas koran. Goni biasanya Nah, Bu ya. bisa seperti itu. Itu kan salah satu cara untuk menanggulangi agar lalat buah ini nggak sampai makan itu, nggak sampai menyentuh buahnya. Berarti ini peletakannya juga nggak boleh dekat ya Bu? Atau nggak apa-apa nih jarak dekat buah dan ini misalkan kalau udah di rumah nih Bu, udah nggak di pohon nih, kita taruh di meja begini, terus kita letakkan ini di sampingnya gitu. Ya janganlah, jangan terlalu dong dekat, janganlah. Ini kan untuk di pohon ya. Jadi kalau di rumah ya ditutup aja lah ya, ditutup pakai apa gitu. Pokoknya dalam radius 20 meter. 20 semua meter. ya, meskipun di rumah juga radiusnya 20 meter jadi, ya. Walau agak bukan di batangnya tapi masuk dalam radius 20 meter aman. Masih aman. Masih aman. Oh. Sebenarnya kalau dengan cara kimia kalau disemprot nanti lalatnya nggak mau mendekat, cuma buah tadi akan mengandung residu dari pestisida itu, malah membahayakan. Membahayakan kesehatan manusianya. Buahnya fisiknya bagus, dalamnya bagus, cuma kita nggak tahu residu kimia di dalamnya. Nah itulah hati-hati loh. Biasanya kalau kita pernah nggak ke agro ya, agrowisata di sana kan ada buah jambu, buah apa. Saya pernah ke sana sih. Ternyata di situ kalau orang bukan orang pertanian pasti nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Jadi itu ada yang disemprot itu, bahkan bungkus semprotannya pestisidanya itu dibuang di situ, gitu loh. Jadi kami kalau orang pertanian, wah ini disemprot nggak aman. Kan di sana petik langsung makan. Nah itu sangat bahaya sekali. Jadi, kelihatannya seger. Kelihatannya seger bagus gitu loh. Ternyata di situ disemprot. Gitu. Saya pernah ke sana itu beberapa kali. Saya nggak mau makan itu. Jadi hati-hati. Jadi memang sih nggak langsung reaksinya tuh nggak langsung ya. Tapi kalau jangka panjang. Tapi kalau badan kita nggak fit, itu biasanya langsung ada yang diare, ada yang muntah itu seperti itu. Oh ya. Jadi hati-hati. Bagus ya. Lebih baik ya kita tanggulangi lalatnya ya Bu Lili. Lebih bagus. Saya sarankan kalau ada lahan pekarangan, ayo kita nanam buah, kita konsumsi sendiri. Kemudian kita rawat sesuai dengan apa yang kita anjurkan seperti ini. Jadi itu lebih aman gitu. Lebih aman juga ya. Oke. Redaksi ada yang gabung? Belum ya, oke. Nah, waktunya juga ternyata sudah habis pagi ini. Nah, silakan di sesi terakhir ini, Pak Ahmad ataupun Bu Nini mungkin kembali memfokuskan pada tema kita sendiri. Apa nih yang perlu sekali lagi dicermati oleh sahabat Suara Sidoarjo nih tentang penanggulangan lalat buah ini tadi. Mas Rahmat. Mas Rahmat silakan. Marilah kita menanggulangi hama ataupun penyakit pada tanaman yang kita usahakan atau di pekarangan kita dengan cara-cara yang arif, baik itu untuk kesehatan kita sendiri ataupun bagi lingkungan. Kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia tentunya berbahaya untuk musuh-musuh alami hama tersebut, berbahaya untuk kita manusia sebagai konsumsi. Sebaiknya penanggulangan hama lalat buah ini dilakukan secara terpadu. Nah, jadi bukan cuma perangkap lalat buah, bisa kita barengi dengan membungkus buah tersebut ketika masih putik, masih kecil, dilakukan sanitasi. Jadi di bawah pepohonan itu dibersihkan dari buah-buah yang busuk, dari dedaunan yang kering, dilakukan pengasapan dan kalau di lahan ladang atau sawah bisa kita pasangi mulsa untuk mengurangi karena ada satu fase lalat buah ini kan setelah dia keluar dari buah yang busuk masuk ke tanah. Posisinya dalam fase pupa, nanti dewasa baru keluar. Jadi kalau tanahnya ditutupi mulsa akan mengurangi. Seperti itu. Wah, itu dia. Itu yang perlu diketahui juga sebetulnya itu Pak ya. Jadi nggak gampang juga loh sebetulnya.
untuk merawat tanaman buah-buahan terutama ya. Oke. Bu Nini ada yang ditambahkan? Teman kami tambahkan. Jadi kami sangat berterima kasih. Mungkin secara umum ya Mbak, kami sudah siaran di sini selama 1 bulan. Barangkali ada yang pertama sampai keempat ini ada yang kurang jelas, bisa langsung datang ke balai kami untuk bertanya langsung, praktek langsung. Kami terima siap sewaktu-waktu ya. Alamatnya di Balai Penyuluhan Kecamatan di baratnya kantor KPU. Oh iya, saya kemarin lewat sana. Di depan silakan mampir loh Mbak. Iya, insya Allah. Iya, terima jadi kasih. deretan daerah kawasan Cepengkalang situ ya. Sebelum Polres. Sebelum Polres, oke. Jadi boleh langsung praktek di sana ya. Boleh langsung. Siapapun anak muda, orang tua, monggo silahkan kita berbagi pengalaman di sana. Gitu. Oke, baik. Ya, sahabat, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan juga Bu Nini bermanfaat ya untuk Anda semua dan bisa dipraktekkan. Kalau masih bingung, yuk kita mampir ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo di kawasan Cepengkalang. Nanti bisa belanja-belanja susu juga ya Bu di sana ya. Saya sudah langsung coba susu kefir yang kemarin itu. Alhamdulillah, Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Nini, Pak Ahmad. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.